Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Cing Hildan. Asal saya dari Sentul City. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami. Mohon izin, di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari part of speech. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu part of speech. Jadi, part of speech itu sendiri merupakan bagian-bagian yang mendasar dalam bahasa Inggris ataupun grammar. Ya. Jadi sebelum kalian mengetahui lebih jauh dalam grammar ataupun bahasa Inggris, kalian wajib tahu dulu yang namanya part of speech. Tapi sebenarnya jikalau kita mempelajari bahasa Inggris ataupun materi lain, part of speech ini menjadi suatu bagian dari materi-materi itu. Maka dari itu kita akan menjelaskan tentang part of speech. Sebelumnya, mohon izin, saya di sini hanya menjelaskan dua kategori part of speech saja. Ya, karena di dalam materi ini part of speech itu ada 8. Yang pertama yaitu noun atau yang disebut dengan kata benda. Kedua ada pronoun yang dimaksud yang artinya kata ganti. Yang ketiga ada verb ya atau dimaksud dengan kata kerja. Yang keempat ada adjective artinya kata sifat. Yang kelima adverb atau kata keterangan. Yang keenam ada preposition artinya kata depan. Yang ketujuh ada conjunction artinya kata penghubung. Yang delapan interjection atau interjection ini merupakan ungkapan emosi di dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah noun. Apa sih itu noun? Noun adalah kata benda. Jadi noun ini merupakan bagian yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Contohnya, book, table, car, chair, air, dan lain sebagainya. Jadi, kata benda di sini baik kata benda yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Seperti book, benda yang berwujud. Ya, jadi kita bisa melihat, sedangkan air atau yang dimaksud dengan udara, wujudnya tidak bisa kita lihat, tetapi itu merupakan kata benda juga. Nama orang, misalnya kata my. My di sini adalah nama orang. Ya, itu juga termasuk benda, cuma bendanya benda hidup. Karena benda itu ada benda hidup, benda mati, dan juga benda berwujud ataupun tidak berwujud. Gitu. Oke, kita langsung ke dalam contohnya. Ya, saya membawakan contoh pertama yaitu your book is on the table. Nah, di sini ada dua kata benda. Yang pertama yaitu kata books dan kata table. Yang pertama itu untuk subjektif dan yang kata kedua untuk keterangan tempat, ya. Gitu. Dan untuk yang kedua yaitu contohnya I borrow your bag. Ya. Artinya saya meminjam tasmu. Sebenarnya I di sini juga sebagai kata benda, tetapi dia lebih ke kata ganti atau pronoun. Dan yang di sini juga lebih jelas lagi yang menunjukkan kata benda, yaitu kata bag. Yang dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Jadi noun di dalam kata benda ini bisa berfungsi sebagai subjektif atau sebagai objek. Contoh yang ketiga yaitu I am interested in reading history books. Jadi di sini kata books merupakan kata benda yang jamak. Oke, kita beranjak kepada materi yang kedua yaitu pronoun. Yang mana yang tadi sudah kita ketahui di atas bahwasanya pronoun ini adalah kata ganti. Ya, kalau diinisialkan kata ganti berarti pronoun ini digunakan untuk mengganti kalimat noun supaya menghindari pengulangan kata atau repetisi penggunaan noun, penggunaan subjek atau penggunaan objek. Seperti I, you, she, he, terus ada does dan lain sebagainya. Kita ngambil contoh satu, I bought you some snack. It is on the table. Jadi kata it ini berfungsi untuk mengganti kata snack. Jadi tidak harus mengulanginya lagi. Ya, kata snack tidak harus I bought you some snack. Snack is on the table. Jadi tidak harus seperti itu.
Jadi cukup saja menambahkan it. It ini yaitu pronoun yang mana menggantikan daripada snake. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada my friend Georges is a doctor. Ya, he lives in Jakarta. Nah, kata he ini menggantikan kata Georges. Yang Georges ini kalau kalian tidak ketahui itu nama orang. Georges. Dia juga menggantikan kata my friend, ya, yang mana sekaligus juga menggantikan kata dokter. Jadi kita harus tidak harus mengulanginya lagi. Jadi kata he di sini yaitu menggantikan orang yang bernama George, yang merupakan dia itu teman saya. Jadi kita tidak harus mengulangi kata temanku lagi atau mengulangi kata dokter. Kita cukup menuliskan kata he supaya menghindari kata pengulangan. Seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja materi yang saya sampaikan. Hanya 2 materi yang saya sampaikan, yaitu noun yang disebut dengan kata benda, pronoun yang disebut dengan kata ganti. Ya, mungkin verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection nanti kita jelaskan di the next video. Ya, terima kasih atas perhatian dan tayangan ini. Mungkin saya cukupkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.